jamaah yang dimulai ketika menjalankan jenazah, posisi imamnya terhadap jenazah tersebut. Yang sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin, yang ada pembahasan dalam hadis itu posisi imamnya, bukan posisi jenazahnya. Artinya, kepala jenazah apakah di sebelah kanan imam ataukah di sebelah kiri imam, dalam hadis belum ditemukan. Saya pribadi belum menemukan hadis yang menjelaskan posisi kepala jenazah ketika disolatkan. Yang ada adalah posisi imamnya. Ya, maka ketika jenazahnya wanita, imamnya berada di bagian dada atau perutnya, sementara ketika yang meninggalnya laki-laki, posisi imamnya berada di bagian kepalanya. Ya. Sehingga kalau posisi kepala jenazah memang tidak ditemukan. Maka dari sini, apakah mau diletakkan di sebelah kanan imam, silakan. Mau juga diletakkan di sebelah kiri imam juga silakan. Itu tidak merusak daripada sholat jenazah tersebut. Walaupun memang ya dalam kitab Bughyah disebutkan bahwa beliau menyatakan kalau jenazahnya laki-laki diletakkan di sebelah kiri imam dengan alasan karena imamnya sholatnya posisinya berada di kepala, sehingga ketika kepalanya berada di sebelah kiri imam berarti mayoritas tubuhnya berada di sebelah kanan. Kalau jenazahnya wanita, maka kepala jenazahnya berada di sebelah kanan imam. Ya, kalau laki-laki sebelah kiri imam. Ya, kalau jenazah perempuan berada di sebelah kanan imam. Dengan alasan apa? Agar karena memang anggota tubuhnya berada pada sebelah kanan. Tapi ala kuliah ini tidak jadi masalah. Ya, artinya saya mau tahu kakek minta keluarganya minta kepalanya sebelah kanan imam, ayo. Minta kepada sebelah kiri imam, laju. Asal jangan dia minta jenazahnya letakkan di belakang deh, tidak usah di depan imam, tidak baca. Itu kita tolak. Umpamanya katanya tadi jenazahnya letakkan di belakang imam atau di belakang makmum, itu tidak bisa. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu ya, adapun pengaturan shaf, ya. Sebelum dilaksanakan pengaturan shaf dikatakan ya daripada Malik bin Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, "Ma min muslim yamutu fa yusalli alaihi salasa suqum minal muslimin illa wajabat." Ya, tidaklah ketika seorang itu disolatkan oleh 3 saf orang-orang muslim yang menyolatkannya kecuali Allah wajibkan atasnya mendapatkan ampunan. Qala lakana Malik idza istaqalla ahlul janazah jazaakum salasa subuh. Ya, kemudian Malik apabila menganggap orang-orang yang akan menjalankan jenazah sedikit, maka ia membaginya menjadi 3 barisan berdasarkan hadis tadi. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, justru dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhallakum qad mata faqumu fasallu alaihi." Apa kata Rasul? Saudaramu telah meninggal dunia, berdiri bikinlah shaf. Faqala faqumna fasaffa ini. Kami cuma 2 shaf. Nah, Ustaz, bagaimana ini 2 shaf atau 3 shaf? Yang pertama, ulama hadis menjelaskan shaf yang ketiga shaf itu derajat hadisnya dhaif. Yang dibikin 3 shaf itu 3 derajat hadisnya itu dhaif. Sementara yang 2 shaf tadi hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Tapi dalam pelaksanaannya yang dilihat tadi sesungguhnya bukan masalah shafnya. Apa pesan sesungguhnya? Pesan sesungguhnya itu memperbanyak jamaah sholatnya, bukan kembali kepada shafnya. Shafnya nak 3, nak 2, nak ganjil, nak tidak ganjil, maka jangan disibukkan dengan ngurus shaf. Lalu ngatur shaf ganjil. Tidak ada keterangan nyuruh ganjil itu. Saya tidak tahu yang ngomong ganjil dari mana. Saya yakin ngambil ganjil itu masalah 3 shaf tadi. Yang Rasul bikin shaf tadi kan, apa namanya itu? Bukan Rasul. Ada yang dengar Rasul ngomong begitu. Maka Malik mengatakan dibikinnya 3 shaf. Sampai kalau sedikit itu dibikinnya di 3 tadi. Tapi derajat hadis ini dihukumi para ulama hadis derajatnya dhaif.
sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Ya, terbukti tadi terbantahkan dengan Rasul justru ketika menyolatkan jenazah Raja Najasyi, salat gaibnya dibikinnya 2 saf, bukan dibikin tiga saf. Maka para ulama menggabungkan, ya, apa sesungguhnya yang diinginkan. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan sesungguhnya memperbanyak jamaahnya. Tapi kalau kagak nak bikin 3 saf lah julah, nak dibikin ganjil, payo. Tapi jangan sampai gara-gara ngatur sop ini, sholatnya lamu ditunda. Lah siap ini, ubah, mundur lagi Pak, bikin 3. Ternyata genap lagi, buka lagi terus sampai nunggu ganjil niat. Akhirnya sholat jenazahnya tertunda. Nah ini dosa. Kenapa? Karena mempercepat itu lebih utama daripada menunda, sibuk ngatur saf tadi. Ini ya. Tapi saya tidak menyalahkan yang bikin ganjil, sepertinya mengambil dari hadis dibikin tiga saf tadi. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah boleh jenazah disolatkan di waktu-waktu terlarang? Kapan waktu terlarang itu? Ya, yaitu ba'da subuh, setelah sholat subuh, ba'da asar, setelah sholat asar. Ya. Kemudian saat matahari terbenam menjelang waktu maghrib tersebut. Nah, maka waqala Nawawi, lauka qaulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanana usul fihinna ayak antakbura fina mautana qala ba'dhum innal burak bil qabr salatul janazah wa hadha dha'if. Ya, ada yang berpendapat sebagian demikian, tidak diperbolehkan, tapi lagi-lagi keterangan itu dianggap lemah. Ya, sehingga sholat jenazah tidak terikat oleh waktu larangan. Artinya ba'da asar laju, menjelang maghrib payo, ya kan, ba'da subuh juga silakan. Dia tidak terikat oleh waktu larangan. Sama seperti orang sholat tahiyatul masjid. Kapanpun dia masuk masjid, tetap dia dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid tadi begitu. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya juga daripada praktek sholat jenazah ini ada syarat dan ada rukunnya. Ya, syarat dengan rukun mesti dipenuhi. Kalau syarat terpenuhi, rukun tidak terpenuhi, sholatnya pun tidak sah. Pun sebaliknya, syarat tidak terpenuhi, rukun terpenuhi, maka sholatnya juga tidak sah. Kalau tidak sah, berarti orang tersebut belum dianggap menyolatkan jenazah tersebut. Ya. Maka sholat jenazah ini ibadah ritual, memenuhi syarat-syarat ketentuan. Ada namanya syarat sah sholat jenazah. Biar sholatnya sah, apa syaratnya? 1. Semua syarat sah sholat yang kita selain sholat jenazah, seperti sholat duhur, asar, sholat qobliyah, ba'diyah, itu termasuk syarat sahnya sholat jenazah. Artinya apa? Menghadap kiblat, menutup aurat, ya kan? Kemudian berdiri bagi yang mampu, dia kuat berdiri, tidak boleh duduk. Ya, suci pakaian badan dari najis. Ya, itu yang dimaksud dengan syarat-syarat sah sholat tadi. Ya. Ditambah juga syarat yang berikutnya adalah muslim. Ya, tambahin tadi. Kemudian juga adapun untuk jenazahnya, ya, tadi syarat-syarat sholat termasuk salat daripada syarat-syarat jenazah. Yang kedua, jenazahnya beragama Islam. Ayakuna, maka tidak bisa disolatkan jenazah. KTP-nya, kalau KTP diganti umpamanya ya, maka dia tetap dihukumi Islam. Atau sebaliknya, KTP-nya tertulis dia Muslim, dia Islam. Tapi pada hakikatnya dia sudah berpindah agama. Berarti dia tidak bisa